Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Nita Karyawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan eugenik dan pengurutan DNA dalam proyek genom manusia. Nah, yang pertama yaitu eugenika. Apa yang dimaksud dengan eugenika? Nah, jadi eugenika adalah gagasan untuk meningkatkan kebugaran biologis manusia berdasarkan ras, baik dengan menghilangkan ciri inferior atau mendorong perkembangan ciri-ciri yang diinginkan. Nah, sifat inferior ini adalah kecenderungan terhadap kejahatan dan perilaku kriminal. Nah, istilah eugenika pada awalnya diciptakan pada tahun 1883 oleh Sir Francis Galton, di mana menurut Galton, data statistik yang menggambarkan keberadaan ciri tertentu dari generasi ke generasi membuktikan bahwa ciri tertentu termasuk ciri perilaku bersifat turun-temurun. Nah, untuk memusnahkan perkembangan kualitas yang merugikan, eugenika melibatkan dua pendekatan utama, yaitu eugenika positif dan eugenika negatif. Di mana dalam eugenika positif, yaitu mereka yang dianggap memiliki kualitas unggul secara biologis dan diberi insentif untuk bereproduksi. Nah, sedangkan eugenika negatif ini menghambat penyebaran kualitas inferior melalui metode sterilisasi. Nah, seiring dengan kemajuan pengetahuan biologi dan sains, bidang baru eugenika liberal kemudian dimunculkan. Nah, bidang ini baru menekankan pilihan individu untuk peningkatan biologis melalui metode seperti CRISPR dan teknologi pengeditan DNA untuk menghilangkan gen yang berpotensi berbahaya. Nah, metode CRISPR ini adalah sebuah terobosan dalam dunia bioteknologi yang memungkinkan ahli genetika atau peneliti medis untuk mengedit bagian dari susunan gen dengan membuang atau menambah bagian DNA-nya. Nah, kejahatan adalah setiap perilaku yang dapat dihukum yang dianggap berbahaya dan menyimpang dari standar sosial dan budaya di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam biologisasi kejahatan, eugenika memperlakukan kriminalitas sebagai penyakit daripada sebagai respon terhadap keadaan dan prostitusi ilegal di negara-negara seperti Thailand. Nah, kriminologi eugenika mulai kehilangan momentum meskipun tidak cukup cepat untuk mencegah sterilisasi lanjutan dari gerakan eugenika yang tidak layak dan mendiskreditkan gerakan eugenika secara keseluruhan. Nah, saat ini sudah ditemukan sugesti eugenik dalam bioteknologi, yaitu bayi designer. Nah, selanjutnya ditemukan sebuah siklus menerima dan menolak pengertian biologis yang berbeda tentang perilaku dan kriminalitas. Kejahatan secara inherent merupakan konstruksi sosial secara fisik tidak dapat diturunkan. Selanjutnya yaitu proyek genom manusia. Kita ketahui bahwa proyek genom manusia ini dimulai sebelum teknologi pendukung yang diperlukan tersebut dikembangkan dan dalam meningkatkan metode sequencing DNA ini. Nah, perencanaan HGP atau proyek genom manusia ini berlangsung ketika metode pengurutan DNA berbasis Sanger ini pertama kali didemonstrasikan. Nah, pada tahun 1990, tingkat pengurutan DNA ditingkatkan menjadi 3 hingga 5 juta pasangan basa dan dibutuhkan waktu 6 tahun untuk menggunakan 100 laboratorium untuk menyelesaikan seluruh urutan DNA manusia ini. Nah, saat fase pengurutan DNA HGP atau genom atau proyek genom manusia ini berlangsung, integrasi proses dan sistem susunan kapiler semuanya berevolusi sehingga pada akhir proyek pada tahun 2003, sequencing genom manusia lainnya hanya memakan waktu sekitar 6 bulan menggunakan 100 mesin. Nah, cakupan urutan DNA genom disediakan oleh perakitan urutan DNA berpasangan yang ditempatkan secara acak untuk memberikan informasi lebih dari 95% dari genom lengkapnya. Selanjutnya itu metode NGS. Nah, jadi metode NGS ini memungkinkan pengumpulan data sequence DNA dalam jumlah yang sangat besar sebagai hasil pengujian multiplexing dan fitur yang semakin padat pada sel aliran. Nah, metode NGS ini memungkinkan DNA genom untuk terfragmentasi dan dimodifikasi minimal dengan penambahan adaptor ke ujung fragmen
dan kemudian diperkuat untuk memberikan sinyal yang cukup untuk mendukung deteksi mereka. Nah, adapun kerugian dari metode NGS ini adalah panjangnya pembacaan yang tidak cukup untuk melewati sekuens DNA berulang yang terjadi di seluruh genom kompleks. Nah, untuk hal tersebut, adapun penerapan metodenya menggunakan ortogonal untuk mengumpulkan informasi yang jarak jauh. Sedangkan keuntungan dari metode NGS ini yaitu mengurutkan genom dari berbagai spesies, tanaman dan mikroba, kelompok dan pasien penyakit manusia dan genom kuno, dan sebagai alat untuk menguji molekul selain DNA seperti transkriptom, epigenom, dan elemen fungsional lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.